memberikan kesempatan terhadap saya untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak Indonesia. Yang saya hormati ada Ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, terus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Aseto Mulyadi, dan para kepala deputi yang tidak dapat saya sampaikan satu-satu. Serta yang terpenting saya ingin menyapa untuk para hadirin sekalian, dan banyak sekali partisipan yang hadir di sini untuk mendengarkan orang-orang yang hebat untuk menambahkan ilmu bagi diri sendiri. Dan itu adalah satu apresiasi yang saya sangat bangga juga terhadap para milenial di Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Gabriel Fabianus Julianus Edoai, dan saya adalah duta dari Perkumpulan Sepak Bola Sosial Uni Papua. Saya sangat bersyukur ya karena dapat berbicara di depan orang-orang hebat dan orang-orang yang sangat luar biasa, dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena menurut saya tidak semua anak dapat mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa seperti begini. Pertama-tama saya ingin memaparkan tentang arti hidup saya. Jadi perjalanan hidup saya itu saya bagaimana. Jadi saya dari dulu itu selalu memiliki motivasi untuk belajar dan untuk sekolah setinggi-tingginya. Semua itu saya lakukan ya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Dari motivasi saya ini, dan akhirnya jika Tuhan berkenan saya dapat menjadi orang sukses, ini menjadi bukti bahwa kita semua dapat menjadi orang yang apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada kata mustahil gitu ya. Jadi jika kita mau, jika kita mampu, pasti semua yang apa yang kita inginkan tuh bakal tercapai, dan bukan hanya sebagai kata-kata seperti begitu. Dan juga karena belakangan ini adanya COVID-19, pandemik yang sangat menggemparkan dunia dan sangat merubah tata cara kehidupan masyarakat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan ini adalah pengaruh yang sangat besar, memberikan dampak yang sangat besar, dan terkhususnya di dalam dunia pendidikan. Karena sebelumnya itu saya masih jarang untuk belajar secara online, jadi masih cukup asing, dan ini merupakan hal yang sangat baru bagi saya. Saya tidak pernah berekspektasi akan terjadi hal seperti begini. Jadi pandemik ini membawa satu dampak yang sangat besar bagi diri saya sendiri. Namun kalau bagi diri saya cukup, tapi tidak seperti dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya di luar sana, di mana mereka ada kemauan untuk mau belajar, tetapi harus ya terpotong, harus tertunda karena tidak ada koneksi internet, tidak ada smartphone, dan mungkin tidak ada wifi, tidak ada sinyal. Itu adalah tantangan yang baru dan yang kemungkinan secara garis besar harus dituntaskan dari bapak-bapak sekalian, itu yang bagi pemerintahan ya. Karena bagaimana kita mau maju kalau misalnya pendidikan yang diberikan itu terputus. Jadi karena masalah smartphone, koneksi, dan wifi ini bisa membuat pola pikir anak-anak yang tidak dapat jangkauan tersebut ya tidak mendapatkan pelajaran. Artinya tidak ada materi-materi yang dapat disampaikan terhadap saudara-saudara saya tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin bahas tentang sepak bola sosial Uni Papua yang
saya sedang mengikuti dalam komunitasnya itu. Nah, sepak bola sosial Uni Papua ini adalah perkumpulan yang tidak memfokuskan tim untuk mengikuti turnamen. Jadi di sekolah sepak bola Uni Papua ini kita diajarkan untuk membentuk karakter, di mana karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang dapat menambah rasa cinta kita terhadap tanah air itu dapat bertambah. Jadi untuk jadi pendidikan itu tidak hanya dari pembelajaran formal di sekolah saja, tidak. Pembelajaran itu realitas, dan realitas itu secara luas. Kita sebagai manusia tidak dapat memahami realitas karena realitas tidak dapat terjangkau dan itu sangat luas. Nah, jadi menurut saya ya dengan adanya sepak bola Uni Papua ini juga membawa dampak yang sangat baik bagi saya. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa belakangan ini ada pandemik yang sangat merubah kehidupan sehingga harus berhenti dulu untuk latihan seperti begitu. Dan ada satu sila yang saya kira dapat menjadi pengaplikasian dalam sepak bola, yaitu Persatuan Indonesia, sila ketiga. Nah, kenapa sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia? Karena satu poin yang saya sangat tanam penting dalam kehidupan saya adalah saya harus bisa bekerja sama dan hidup bergotong royong. Artinya saya tidak memikirkan hal-hal yang bersifat individualis, di mana hanya bersifat pada diri saya sendiri, tapi saya ingin membagikan hal-hal yang saya dapat terhadap semua orang. Nah, dalam permainan sepak bola, para pemain dituntut untuk disiplin, tidak egois, bisa bekerja sama, dan yang paling terpenting dia dapat menerima kelebihan atau kekurangan setiap pemain dalam tim tersebut. Nah, yang saya ingin tekankan lagi adalah gotong royong. Gotong royong adalah cerminan dari filosofi dan fungsi di dalam permainan sepak bola. Karena di dalam permainan sepak bola, setiap pemain dipaksa agar saling membantu dalam melancarkan skema menyerang maupun melancarkan skema bertahan, agar dapat mencapai sebuah kemenangan. Dan itu yang diharapkan tim-tim yang yang sedang bermain. Nah, jikalau ada satu atau dua pemain yang memiliki pemikiran yang individualis, artinya hanya merujuk pada dirinya sendiri, tim tersebut kemungkinan besar tidak dapat menang. Karena kita adalah manusia sosial, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak dapat berdiri sendiri. Nah, konsep awal Tuhan menciptakan kita itu dalam arti sosial. Artinya ada laki-laki dan ada perempuan, mereka saling membantu. Dan dalam konsep permainan sepak bola di mana laki-laki dan laki-laki, mereka harus bermain secara sosial, secara bersama-sama, tidak memiliki pemikiran yang individualis. Dan hal itu adalah tantangan terbesar bagi sepak bola Uni Papua. Karena sebagian besar permainan sepak bola atau pemain-pemain di Indonesia ini hanya bermain untuk memikirkan gelar juara. Ya memang itu adalah hal yang penting. Tetapi jika kita lihat, jika mereka hanya mengejar yaitu juara, bagaimana dengan sikap mereka, karakter mereka? Suatu bangsa yang maju membutuhkan karakter setiap orang yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu ya harus dicerminkan. Dan BPP ini sendiri adalah, karena saya juga mengikuti update dari BPP ya, karena banyak hal yang dilakukan dan mereka mengapresiasi hal itu. Artinya BPP ini
sangat peduli dengan orang-orang yang memiliki pola pikir untuk memajukan bangsa Indonesia. Seperti begitu. Jadi kembali lagi ke gotong royong, catatan saya yang sangat penting adalah gotong royong adalah hal yang harus ditanamkan terhadap setiap individu manusia, terutama di Indonesia, agar kita dapat menjadi bangsa yang maju, kita dapat menjadi bangsa yang teknologinya canggih. Jadi revolusi industri itu dapat membawa dampak yang baik, namun juga ada karakter yang baik untuk setiap individu. Sekian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih kembali dan salam Pancasila. Uni Papua bisa